Jikalau informasi sama dengan ilmu, maka sungguh hana beda ulama dengan ChatGPT. Ilmensi itu Pak. Maka kan ada perbedaan gitu kan antara ilmu yang disampaikan oleh ulama dengan informasi yang disampaikan oleh ChatGPT. Ada asar pengaruh dalam kehidupan kitanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini Pak. Ya. Bang, lo nggak ikutan lomba kebaikan? Nih, semua bisa di Beyond by BSI. Mau transaksi sampai berbagi. Sama Iman semua aman. Beli kebutuhan Ramadan? Bisa pakai promo dari BSI Hasanah. Mau belanja online sampai beli pesawat, tiketnya semua bisa. Kalau gak ada emas? Bisa, transfer emas juga bisa. Iman gak ikut lomba. Bukan berarti Iman gak berbuat kebaikan. Karena Iman ambil langkah emas untuk raih kemenangan. Wahai saudara, so syurga, tanita ilmu serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat DMDH TV, kembali lagi bersama kami di acara podcast yang bertajuk Muhadasah Ramadan, Bincang Seru Nambah Ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang narasumber. Mungkin beliau sudah sering kita lihat di acara seperti Mubahasah GMDA. Beliau juga seorang pimpinan dayah Al-Mustawa Blang Ketumba Juli Kabupaten Biren. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Tunku Muhammad Hafid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih, Alhamdulillah. Terima kasih nih, kami hadiri. Sama-sama Tito. Baik, Tunku. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan bahas satu tema yang menarik, yang kali kita sepakati, yaitu relasi antara ilmu dan ta'zim, yaitu hubungan antara ilmu dan ta'zim. Baik, Tunku, sebelum jauh kita bahas tentang hubungan pengaruh ilmu dan ta'zim, Tunku jelaskan bagaimana pengertian ilmu dan ta'zim di dalam konteks ini yang termaksud. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi ayat yang paling dekat mengajarkan tentang ilmu dan ta'zim runut emang. Ayat yang sangat runut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 51 sampai 55. Lu rasa mungkin jud ke dalil bagaimana dayah ataupun pesantren dan dinamika ta'zim berjalan. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan yaitu Nabi Adam alaihi salatu wasalam, jadi para malaikat berkomentar sinis. Ya. Nyapu makhluk barunya. Apakah makhluk baru tersebut lebih mulia? Ya. Tentu tidak, ke malaikat. Ya. Karena kita para malaikat lebih dulu diciptakan. Tentu lebih banyak yang kita lihat dan tentu lebih banyak yang kita ketahui. Maka dari dasar itu oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada Nabi Allah Adam.
Kemudian ayat berikutnya, ayat 33, setelah Allah mengajarkan ilmu kepada Nabiullah Adam, Allah memerintahkan Nabiullah Adam untuk mengajarkannya, Menjadi malaikat. mengajari malaikat. Nah, itu Ya. pada ayat berikutnya, pada ayat 33, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, bangun bedah untuk bebut para malaikat. Ilmu yang kalung porno gegata. Maka oleh Nabiullah Adam bangkit, bangun, membuat suatu majelis ilmu. Mana pada waktu itu murid-muridnya, santri-santrinya yaitu para malaikat. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Adam untuk mengajarkan ilmu tersebut, Nabiullah Adam melakukannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat. Nah, ini disinilah dalil bagaimana ta'zim itu merupakan perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, sekarang sujud olehmu kepada Adam. Jadi Allah Ta'ala memerintah kepada Malaikat untuk ta'zim, menghormati Adam. untuk ta'zim kepada Nabiullah Adam sebagai muallim, Ya. sebagai guru, sebagai gure Ya. yang telah mengajarkan yaitu para malaikat ilmu. Dari sinilah terus ta'zim tersebut, ilmu semua dan ta'zim tersebut diwariskan daripada nabi ke nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik. Jadi mio takalan dari ayat saya yang aku baca wa 'allama Adam. Ya. Yang apakah ilmu yang khusus ilmu agama ataupun ilmu umum yang memang wajibnya untuk ta'zim kepada guru? Ya, menyatakan dalam beberapa kitab tafsir, lagi contoh misal kitab Lubabut Ta'wil, Ya. atau yang dikenal dengan tafsir Khazin. Ya. Jadi apa ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabiullah Adam? Menyahinan kepegah termasuk ilmu bahasa, Ilmu bahasa, Ah. logat, Ya. semua logat. Maka berdasarkan pendapat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bahasa memang sudah banyak karena Allah mengajarkan kepada Nabiullah Adam seluruh bahasa. Seluruh bahasa. Nah, kemudian Nabiullah Adam tentu mengajarkan generasi berikutnya semua bahasa tersebut. Sampailah kepada kita. Mungkin yang tu kena ubumu Aceh, yang purna bahasa Aceh. Ya. Nah, maka yang berkembang bahasa Aceh. Ya. Kemudian nyatakan dalam lebihnya dalam kitab tafsir Lataiful Isyarat. Lataiful Karangan Imam Al-Qushairi, Ya. kan? Ke Lataiful Isyarat usul, kan? Ya. Punya usul Syekh Abdul Hamid Kudus. Jadi kepegahinan yang dipurna oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Dan kemudian kita baca kitab yang populer Hasyiah terhadap Ta'lim Muta'alim yang karang di Syekh Ismail bin Ibrahim. Arti ilmu yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu tentang cara ibadah dan muamalah. Jadi kita simpulkan banyak ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabiullah Adam. Maka atas ilmu tersebut yang kemudian diajarkan oleh Nabiullah Adam kepada para malaikat, Allah perintahkan para malaikat untuk ta'zim. Ya, menarik. Jadi santrinya ataupun seorang pelajar yang kewajiban berarti ta'zim kepada seorang guru. Ilmu apa saja ilmu apa saja. manfaat kepada agama. Ya. Jadi menyatakan antara adab dan ilmu yang sering tak dengar je bahwa adabnya adalah di atas ilmu yang gimana menurutku ataupun sebenarnya pun ilmunya baru ada pun adabnya. Jadi nyopah takalan ini hubungan ilmu dan adab. Ya. Ho nisbah, Ya. kan? Ya tahu laman te, ho itu lam nisbah yang lima ya. Ya. Utawato, utasyako ya. Ya. Jadi sejauh yang long pahami dari keterangan para ulama, hubungan antara adab dan ilmu yaitu tabayun juz'i, umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Setiap adab tentu ilmu, tapi ilmu belum tentu adab. Ya. Bahkan teh dalil tak pegah umum khusus mutlak hubungan antara adab dan ilmu. Jadi nukilan dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim karangan Ibnu Jamaah. Yang mungkin kitab yang jadikan kelanjutan daripada kitab Ta'lim Ta'lim. Tanya yang tasawuf yang terkelan sang dah Ta'lim Ta'lim kemudian Muraqi Ubudiyah. Muraqi Ubudiyah.
Tapi yang tekalan masalah kalau tabut ada baca kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakalim ada je masalah ta'lim muta'allim kitabnya Tazkirah. Bahkan karena lebih detail menjelaskan tarikat urang beut. Jadi kepegahan nukilan daripada Ibnu Sirin, kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilma. Jadi huda hino dimaknai li Ibnu Jamaah dengan adab. Adalah mereka itu para ulama mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Beriringan. Beriringan. Jadi adab nak pakai diksi ta'allum. Oh ya. Kanu yata'allamunal huda. Ya. Dalam adab nak pakai sisi ta'allum. Berarti menunjukkan bahwa dalam adab itu ada ilmu. Maka tidak mengherankan kalau memang adab itu di atas ilmu. Karena dalam adab sudah ada ilmunya. Bukan sedangkan ilmu belum tentu ada adabnya. Maka dari sini adab yang dimaksudkan al-adabu fokal ilmi, misalnya makalah yang lain rupa. Mungkin yang dimaksudkan bukan adab formalitas. Tapi adab yang memang ada sisi ilmiahnya. Ada sisi unsur ilmunya. Yang mungkin maka jut bukan kapegah adab lebih tinggi daripada ilmu kalau adab itu yang kita maksudkan. Ya. Berarti je tak berkasih tungku musa je tak perah bahawa adabnya yang termasuk dalam ilmu ya. Adabnya termasuk dalam ilmu. Yang lebih setuju dengan tasbih daripada Ibnu Sirin yang genukil dalam kitab Tazkirah. Ya kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilma. Jadi dari pembahasan tungku berarti saya bahawa adabnya selalu beriringan dengan ilmu. Beriringan dengan ilmu. Makanya dalam kitab Ta'lim Muta'allim dalam awal bab setelah bab niat lah. Jadi pegah tu i'lam. Jadi i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa ta'dhimi ustadhihi wa tawqirihi. Jadi seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak dapat bermanfaat ilmunya kecuali memang dengan mentakdim ilmu dan mentakdim ahlinya dan mentakdim guru. Maka hino yang tekalan ini dapat ataf hinan nadiksi muno la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi. Ataf. Dapat ataf. Menyata pegat ataf inan wala yantafi'u bihi ataf ba la yanalul ilma tapegat atafnya ataf tafsir. Tapegat ataf tafsir. Berarti arti tidak memperoleh ilmu artinya tidak bermanfaat ilmunya. Menyalaki yang dasar berarti bisa saja na ilmi tapi ilmi hana manfaat. Ataf tafsir. Ataf tafsir. Sehingga urang yang yang hana taktim kepada ilmu dan gurunya dia memperoleh ilmu mungkin tapi tidak bermanfaat ilmunya. Yang dapat ataf tafsir. Tapi menyatakan dia pakai kaedah mesegi dasar atafnya yaqtadil tagayyur berbeda antara surah maktuf dan maktuf alaih. Berarti la yanalul ilma satu sisi, memperoleh ilmu satu sisi dan bermanfaat ilmunya sisi yang lain. Berarti banduanya dua posisi ilmu tidak akan diperoleh juga dengan tidak ta'tim. Ilmu tidak akan diperoleh dengan tanpa adanya ta'tim. Nah, yang dekat takayur kan antara dua buah surahnya yang bandua ihtimal. Bandua ihtim. Karena jika kalian bukan kadang orang karena hana ta'zim maka akan hilang ilmunya. Hilang ilmunya dalam artian tu akibut orangnya hanali maksudnya di dunia but dan semua but. Hanali dalam dunia ilmu sudah bukan putus habis. Bisa saja berkat cinta, gadah berkat ketika hana tadi. Maksudnya gadah berkat. Gadah berkat di ketika hana berkat, ilmu yang kena kita ke memang hana berkat dan ilmu yang kena bisa saya kata. Jadi menan pelajarnya kewajiban untuk takdim kepada guru. Jadi menurut gore nyo urang caranya, orang kan tinggi IQ apakah orang yang memada dengan kepintarannya mendapatkan ilmu tanpa takdimnya? Sering tak kala ninyo. Jadi urang carang kadang gore kadang nak urang je becut yang anggap remeh gore yang gimana orangnya? Karena anggap cara ngerau gitu. Jadi
menyatakan dalam kitab Fatwa Sirajiyah, atau karangan Imam Al-Oshi. Jadi hinan nukilan riwayat. Syekh Al-Hulwani yang salah, Syamsul A'immah Al-Hulwani, Muhammad bin Abdul Sattar. Jadi kenyan ulama Bukhara, mazhab Hanafi. Jadi gejolak di Bukhara sehingga payah tubit kenyan di daerah yang lain. Ya. Sehingga waktu tubitnya murid-murid kenyan nggak tahu. Nggak tahu kenyan. Nggak tahu kenyan ya saja habis semangat sport lah. Ya. Jadi siro murid yang memang getayang li genyan bak murid-murid yang lain kagaknya Az-Zaranji, Syekh Az-Zaranji. Syekh Az-Zaranji. Hana deh ko. Urangnya pi hana jawapan. Ya. Do ate balik lang Bukhara merempak dengan Syekh Az-Zaranji. Merempak dengan Syekh Az-Zaranji getayang tu. Ron hana deh. Bahkan hana nak tahu-tahu lu. Kun ke yang di Syekh Az-Zaranji, kuntu masyghulan bi khidmati walidati. Aku sibuk dengan khidmat mengurus orang tuaku. Jadi napegah li Syekh Al-Hulwani. Turzaku umura wala turzakul darsa. Gata akan diberikan yaitu panjang umur, tapi tidak diberikan akan karunia nikmatnya mengaji. Karena ditinggalkan penuh. Karena sibuk Jaga orang Syekh. dengan orang Syekh, melupakan orang Syekh rohani. Yaitu gure. Ya. Sehingga di akhir kehidupannya memang setelah itu genyan memang bukan rutin berkecimpung dalam dunia ilmu. Berkecimpung dalam dunia-dunia yang lain. Ya. Maka menyatakan daripada riwayatnya, daripada ceritanya, maka keberkahan yang didapatkan dengan sebab takdim terhadap ilmu, artinya orang tersebut akan terus berkecimpung dalam dunia ilmu. Walaupun memang kalau kerja mungkin ada aktivitas sampingan yang lain. Yang takdim, dasarnya takdimnya adalah semua yang bentuk takdim daripada gure. Betul. Semuanya gadah semua berarti seolah-olah putus daripada gure. Ya. Jadi batas takdimnya gure tungku jelaskan. So kadang dia kan tengah viral ni gaya Jawa maksudnya. Ya. Budak kia. Jadi itu sebenarnya batas takdim guru muridnya kepada guru. Sehingga nanti kadang-kadang guru geyu kerja kadang murid santrinya mengganggu waktu belajarnya gimana pandangan aja. Jadi makna ta'zim ataupun adab yang menarik atau genukil oleh Syekh Muhammad Awama Al-Hanafi dalam kitab Ma'alimu Irsyadiyah. Ini lagi kitabnya. Lagi kitab talim cuma lebih tebal. Jadi tentang masalah sih. Jadi adab ini menarik artikan adab. Secara umum, arti adab yaitu at-tasdiq bima ja'a bihi wal amalu bihi. Jadi adab ataupun ta'zimnya adalah sesuatu yang ada dalam jiwa, tasdiq. Ada trust, kepercayaan. Ya. Jadi dengan kepercayaannya lahir rasa hormat dalam hati, rasa segan, rasa sayang, rasa cinta. Sehingga dari rasa tersebutlah lahirlah ungkapan refleksi dengan sikap katanya. Mesti waktu tak beda, waktu truk gurih tak beda kan. Waktu truk gurih tak sambut tak cium jero kan, tak balik-balik jero lagian kan. Lu rasanya refleksi daripada sesuatu yang ada dalam jiwa. Yang kagumnya. Sedangkan dalam yang namanya adab itu memang sesuatu yang lahir dalam jiwa. Tak dalil. Dalil riwayat daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i nyo dalam kitab terakhir akhir kan. Oleh Ibnu Ajimah genukil riwayat. Jadi Imam Syafi'i pegah kuno. Kuntu asfahul warakah safhan khafifan. Jadi aku long lop kitab dengan pelan-pelan. Bacut-bacut di hadapan gurelung Imam Malik. Bahkan haibatan lahu. Karena haibah kepada gure, segan kepada gure, hormat, rasa cinta,
kepada gure. Sehingga lahirlah sikap tanya wate gelap kitab lembut-lembut. Sehingga hana sugan biasa lah kan. Lensu dia kan. Katanya peram-peram. Peram-peram juga dalam kan. Nah. Li Allah yasma'u waqaha. Bek dia dengar macut pisu ya. Kebure. Itu gure. Bahkan karena lahir daripada haibah benar. Ya. Ataupun riwayat yang lain daripada Rabi Al-Muradi. Lagi yang hiknya kepegah lagi wallahi ma ajtara'tu an ashrubal ma'a wasyafi'u yanzuru ilayya haibatan lah. Jadi demi Allah long hana berani long JP di ke Imam Asy-Syafi'i bahkan karena haibah. Rasa hormat, rasa segan. Kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya. Maka berbicara tentang takdim, pada hakikatnya substansinya takdim itu sesuatu dalam jiwa. Bagaimana jiwa kita kepada guru? Ya. Apakah jiwa kita memang hormat ataupun tidak? Sedangkan yang lahian tadeng setacum jaro yang hanya sikap formalitas yang lahir daripada dalam. Maka kan ngepegah lebih raya takdim ketimbang taat. Ketimbang taat. Lebih raya unsur takdim ketimbang taat dalam syariat. Bahkan karena orang hanya kekapi dengan sebab taat. Maksud orang taat lawan taat kan maksiat. Maksiat ya. Bermaksiat tahanan itu kufur. Ya. Tapi kalau misalnya orang yaitu yang hilang takdimnya, maka lawannya istihza. Takdim syiarullah. Takdim syiar berarti lawannya istighfaf, istihza, menganggap remeh. Ini membawa murtad. Ya. Jadi maksudnya gurenya kiban cara di dumpu je giu buat muridnya hana batas sehingga kan punya kalau dalam kitab tu kan nasi adab gure kepada murid puji giu dumpu giu kerja sebagainya sehingga kadang muibut yang merompak lagi yang gimana. Jadi memang fitnah memang kan fitnah dari pihak luar bahwa pesantren ataupun daerahnya kan bukan kental unsur feodalisme. Ya. Feodalisme. Padahal ada kali-kalian arti daripada feodalisme ketundukan karena kekuasaan. Oh ya. Bukan ketundukan karena rasa hormat. Kan beda, dua hal yang berbeda. Maksud lagi tanya tunduk kepada pemerintah, maksud yang bengis, kan yang diktator. Anyan bisa jadi yang feodalisme. Habis dia. Habis dia maksud penjara ada betih kan. Tapi menyatakan di daya hatanya takdim kepada guru, tunduk kepada guru, hormat kepada guru karena rasa. Rasa cinta katanya kepada guru yang kau berjasa kepada diri katanya. Maka dalam hal takdimnya erat kaitan dengan khidmat. Hanya longkala. Jadi nyo harus terbedakan hitnya. Nal hebo unsur longkala. Yang pertama kan nyo agak-agak rancur-rancur, agak salah-salah dalam menempatkan. Jadi yang pertama at-ta'allum miftahul ilmi. Kunci ilmu. Kunci ilmu. Artinya ilmu bisa bertambah, bisa dicapai dengan tak ada balik, tak turn, tak mulang, tak mapai dan seterusnya lah. Lagi yang kagak pelaku oleh ulama-ulama katanya. Bahkan lagi Abu Isa Asy'ariyati pengarang kitab Lumah. Bahkan dalam riwayat nagu ulang sesabuh babnya sampai 1000 bega. Nyan memang ilmu. Untuk dasar ilmu. Sedangkan takdim nyan bab khidmat. Makanya pegah al-khidmatu miftahul barakah. Khidmatnya kunci daripada keberkatan. Maka tanya takdim kepada gure, khidmat kepada daya untuk melahirkan berkat. Bukan untuk melahirkan ilmu. Jadi entuk li katanya dengan tak cium-cium jaro gure, dengan tak bedah-bedah dah kan. Cara gerak dagun bu. Cara geraknya hai cara. Yang betul kiamat hai cara. Hana mulang dah cara. Hana mulang apa hai cara. Karena memang dua hal yang berbeda. Takdim dari satu sisi, bud dari sisi yang lain. Takdim tujuannya untuk melahirkan berkat, kalau budnya tujuannya untuk tambah ilmu. Jadi dua hal yang berbeda. Tungku penting. Sama-sama penting. Sama-sama penting. Lagi tanya masa harus dah bukan berjuang untuk bud dan katanya juga harus berjuang untuk takdim. Ya bukan karena yang viral haba budu di belah di. Tanya orang bud nama macam-macam. Nah orang le ilmu tapi hana berkat.
na urang ber di ilmu tapi rayu berkah. Sehingga ilmu agaknya bermanfaat, ilmu yang ditnya bermanfaat. Na urang ber yang le ilmu le berkah. Nyo lagi ulama-ulama gedenya kan. Menyatakan contoh yang paling maksimal ya lagi Abu Ya'mud Wali. Bagaimana keilmuannya dan bagaimana keberkahannya. Ya. Baik. Jadi berdua yang harusnya mulang mengapai harus yang imbalan benar. tabuatu yang gelhe. Tabuatu yang maksudnya nyo jarang tapi hai mir ke lebohna nyo lebih galom. Ya. Nya saya kan karena ta'allum bud karena al khidmat ta'dim karena dan tabuatu al wirdu miftahul kasyaf. Jadi wirid. Nah, tajuk baiat tarikat kan. Tak amalkan tasuluk kan, tak amalkan zikir tertentu dalam bukan dalam jumlah tertentu kan. Tak amalkan dengan istiqamah, hanya kunci daripada kasyaf. Nyo kasyaf kan pelangin. Oh, kepalangan. Bukan pahlawan. Kerja ada ini. Kasyaf tersingkapnya hijab. Kadang dengan wirid yang dilakukan mungkin tersingkap 1-2 hijab. Ataupun tersingkap 10 hijab. Ataupun tersingkap 10 hijab. Yang tergantung iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Maka ji menyatakan contoh keleh-leheboh yang paling raya yang ke Abu Ya'mud Wali. Maka ji Abu Ya'mud Wali ulama kan yang memiliki banyak ilmu, berkat dan merupakan seorang wali Allah. Ini yang sapat leheboh yang luar biasa. Hai dah. Lah dong urang mula. Gecok tarikat, gebaiat tarikat, gewirid, gemeratib, kalut seolah-olah kaji ulama raya. Yo yang salah. Jadi kau fatwa hukum kepebut urang maksudnya kan, kepegah jupu yang galak kan. Hai urang teruk bab. Teruk wayu. Teruk karena teruk urang kan karena gabalkan saya batenyan katruk urang. Jadi fatwa dek muno kepegah surah medi. Jadi kacau. Ya. Padahal kenyan kapasitas hanya red wirid. Kejuk keramah mungkin di Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ilmu kana. Payah rujuk ke lain. Heboh sisi yang berbeda. Ni urangnya baik salah pandang, baik ingat dia urang meretipnya orang Malay. Orang Malay. Ingat dia salah. Batai kalian seorang ya tawajuh, ya suluk, ya talut ni dengan surban, dengan nabo musabah tapi la ilaha illallah. Memang bagus. Tapi jurusan iaitu wirid. Jurusan ibadah. Kalau memang jurusan ilmu, tetap getanya tamu rujuk iaitu kepada ahlinya, iaitu para ulama. Dan le mentang ulama dia. Baik Tungku. Jadi tanpa terasa Tungku katip pembahasan kita mungkin kita jeda lesa Tungku. Pemirsa DMDH TV, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save reward tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kopi Kebun Juru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krunggeku. Tempatnya asik buat santai saja. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium, harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo dan gratis takjil. Buat yang mau buk beramai-ramai, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kopi Kebun Juru. Cafe on the go, anytime. Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Emas Intan Krunggeuku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah, kualitas tetap nomor 1. Hana pernah daragukan le. Toko Emas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor 1. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krunggeku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krunggeku melayani dengan sepenuh hati.
Melepas lelah dari hiruk-pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al-Safwa Blang Pulo. Sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati. Kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Lok Semawi. Hotel Al-Safwa. Your comfort is our priority. Butuh rest area yang lengkap di Muara Satu? Ke SPBU Batu Pahat aja. Nggak cuma isi bensin, di sini kamu bisa rehat maksimal. Parkir luas, toilet bersih, dan pastinya ada NPM Arabica Coffee. Nikmati sensasi kopi Arabica asli Aceh yang bikin mata langsung melek. Cocok buat sarapan atau sekedar nongkrong bareng kawan sampai malam. SPBU Batu Pahat dan NPM Arabica Coffee. Satu tempat, sejuta kenyamanan. Mampir yuk! Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, yuk wujudkan niat umrah bersama kami di Al-Huda Travel. Mau umrah nyaman dan tenang, solusinya bersama kami di Al-Huda Travel. Insya Allah pelayanannya amanah, tenang, dan profesional. Tenang saja Pak, insya Allah kami akan menyediakan maskapai penerbangan yang terbaik demi kenyamanan jamaah umrah kita nantinya. Dan untuk penginapan, kami menyediakan hotel yang dekat dengan Masjidil Haram juga Masjidil Nabawi. Gimana pengalamannya berangkat dengan Al-Huda? Alhamdulillah, kami sudah 2 kali berangkat dengan Al-Huda. Alhamdulillah, kedua-duanya memuaskan. Dari segi pelayanannya, alhamdulillah sangat ramah dan cepat prosesnya. Dan dari segi tempat tinggal, alhamdulillah kami dekat dengan masjid dan hotelnya sangat memuaskan. Untuk informasi lebih lanjut, boleh datang ke Dayah Darul Huda Pulau Gading atau hubungi nomor ini. Bingung cari kebutuhan harian yang lengkap dan gak pakai ribet di Blang Pulo? Ke Arifamart aja. Dari kebutuhan dapur, perlengkapan mandi, sampai camilan favorit, semua ada di sini. Tempatnya bersih, pelayanannya ramah, dan pastinya pas di kantong. Habis belanja, lagi istirahat sejenak yuk. Tepat di sebelah kita ada tempat nongkrong paling hits, Gria Tuti. Tempatnya luas, nyaman, dan wifi-nya kencang. Mau sarapan nasi gurih yang legendaris? Atau sekitar ngopi santai bareng teman? Di sini tempatnya paling juara. Parkiran luas, ada musola yang bersih, bikin kamu betah berlama-lama. Apapun kebutuhanmu, mampirnya ke satu titik aja. Arifamart dan Gria Kopi, sahabat setia masyarakat Blang Pulo. Kami tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Telah hadir di kedai Kurmane Kecamatan Muara Batu, toko Emas Zahra, sebagai pilihan bagi masyarakat yang ingin membeli emas dengan informasi yang jelas dan terbuka. Berangkat dari pengalaman investasi dan kepercayaan, kami menyediakan perhiasan emas murni, emas London, dan paun yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan baik untuk perhiasan maupun simpanan nilai. Melalui kanal resmi toko, masyarakat juga dapat mengikuti edukasi serta informasi harga emas yang transparan, sehingga keputusan untuk membeli tidak hanya berdasarkan tren, tetapi juga pemahaman. Toko Emas Zahra, uang untuk membeli emas dengan lebih tenang, terinformasi, dan sesuai kebutuhan Anda. Wahai saudara, so syurga, tamita ilme serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Baik, sahabat MDA TV, masih bersama kami dalam program podcast yang bertajuk Muhadasah Ramadan, Bincang Seru, Nambah Ilmu. Baik, Tunku mentang di dalam pembahasan saya hubungan antara ilmu dan taklim. Jadi Jino Tunku mesti icum balik contoh kan?
Nah, gure-gure ke surah kita. Kadang tengok ingin tak debat gurenya. Ya. Kadang dalam pandangan tengok kadang silap gurenya kita kritik ataupun tak debatnya nah termasuk gadah hadap. Tahu gimana? Maka Haji nyo nak kisah lah tapo. Ya. Cerita langsung dari Abu Serambi Aceh ya. Ya. Jadi genyan kan Abu gebut hino di Lamatu. Kan? Jadi wate gebut nagure. Karena menyadari di musuh di Lamatu terbuka emang. Ya. Jadi hubungan gure musuh lam kelahian memang sangat terbuka. Ya. Jadi sampai bahasa buhatnya ge iskal surah gure. Jadi memang Abu memang Abu Serambi Aceh menyadari di salah hangga perlu. Hangga boleh. Gumabi. Pokok je berbudoi. Ya. Jadi yang sikap memang sikap Abu Serambi Aceh lagi kan. Pokok je berbudoi. Hanjut salah. Jadi hangga perlu. Jadi li gurenya karena mungkin hai tanya wate munadarah ya dah. Wate berdebatnya untuk terbawa suasana. Ya. Jadi roh pupuyang nah ya. Gebiki bangku berdaya kat kitab. Gerom dah kitab. Ya. Sampai terus tingkatnya. Ya. Sampai terus tingkatnya munadarah ni dengan Abu Serambi Aceh waktu ya. Cuma hanya kepegah sonan gure yang bersangkutan ya. Kemudian oleh Abu di ketika kejadian lagi ya. Watetren ya lagi maaf. Pak Gure. Sehingga gure yang bersangkutan pun gakui kesalahan. Dan maaf maksudnya dan hubungan berjalan seperti biasa. Yang inti yang kena pegah be sampai li katanya karena menjaga adab. Ta'zim sehingga kritis ataupun iskal gada. Karena ada kalangan ulama-ulama katanya agak Imam Subki dalam kitab Asbahun Nadhair ya. Imam Subki bukan Tajuddin As-Subki ya, pengarang kitab Jam'ul Jawami. Jadi gekritik Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Ya. Tentang masalah azab. Menurutnya kan ada kedi urang pertelak sembahyang hana wajib azab. Ya. Menurut Imam Tajuddin As-Subki kan. Jadi kritik bahkan dengan nada yang yang sang tanya sang ya gitu. Kenanya seandainya kalau bukan Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, sungguh pendapat yang ini termasuk afhashul akwal, seburuk-buruk pendapat. Ya, yang dum tingkat ke kritik. Namun demikian tetap hubungan segi adab ta'zimnya hana gelewati. Dan hanya sebatas yaitu ilmu dan argumentasi. Makanya tubik tu tabuh makalah daripada Abu Serambi Aceh. Tanya Ahlussunnah wal Jamaah fanatik ke ilmu kan ke gure. Seandainya gure salah yang dalam diksi Abu talawan dengan sopan. Kritik. Cuma bahasa saja kan. Lawannya artinya kritik dengan sopan. Karena sopannya karena nyan gure katanya. Lagi dia biasa salah faham dia mana minum air kan padahal salah ya. Salah. Salah. Diskusi yang perle. Maksudnya iskalian perle. Artinya dalam lokalnya memang harus udip suasana. Makanya long termasuk nalumbut ada sekarang mahba almarhum Abu Birin, Abu Qasim TB. Jadi nya nah sabo konsep semua kan gelah sampai gelah seterusnya sampai gelah 8 yang baca kitabnya malam santri. Gure hanya sebagai pendengar. Sehingga karena maksudnya santri yang baca, santri yang lain aktif dalam melontarkan iskal-iskal iktirat nanti kan perdebatan lah. Kemudian untuk setengah jam ataupun sejam menjelang kelar baru untuk ngure berhadapan. Baik engko. Berarti munyo damunyo ladum na urang yang cok secara bertatapan dengan gure ilmu kan. Di semakin zaman yang majunya kadang na urang yang ngecok ilmu melalui YouTube, melalui media sosial engko. Nyan apakah orang tersebut harus dijaga ta'zim syik ke gure melalui YouTube nah? Gimana? Makanya menyadari di masa tacok ilmu dari YouTube. Nyan sebahagian ulama termasuk nalung dengar maksudnya daripada Habib Umar bin Hafiz ulama Yaman. Beliau menganggap hal tersebut termasuk dalam bukan sanad bisa dinisbahkan. Walaupun keberkahan majlis hanya terempa maksudnya beda antara tabut bak YouTube dengan tabut langsung bak gure. Hanya tabut langsung bak gure le merempa pulain selain daripada ilmu. Menyebab YouTube hanya ketersambungan sanad dan merempa informasi ilmi. Nyan mungkin.
Berarti masa takdim je sudah harus hormati kan. Harus benar takdim fit ke urang yang karena kageju ilmu insight kan pandangan so di informasi katanya. Ya. Sebab damunyo kan le urang cok video-video dari tungku mungkin urang yang nak sempat le kejaban tinggal ke dengar mentang. Ya. Berarti nungku menyatakan dari urang bird benar dari pelajar nak takdim ni bentuk kesuksesan seorang pelajar pengaruh daripada takdim kan kebiasaannya gimana? Maka menyatakan dari keterangan ulama-ulama kesuksesan orang yang melalui takdim nya bukan ilmu tersebut artinya orang tersebut akan terus berkecimpung dalam dunia ilmu dan ibadah karena Allah. Artinya aktivitas yang paling pokok tetap dunia ilmu. Contoh misalnya lagi Syekh Arsabandi. Syekh Arsabandi nyo tokoh di dalam madhab Hanafi. Jadi genyan termasuk orang yang sangat dihormati oleh sultan, oleh pemimpin wadnya. Jadi diundang untuk bertemu ya. Kok dia ramailah orang yang bagainya. Banyaklah manfaat ilmu yang diambil oleh ulama-ulama pada saatnya. Jadi tanya untuk liur. Pakan saja pu yang gata rempek. Pu kan penyebab gata rempek lagi rupa kesuksesan dalam dunia ilmu. Jadi kepegah li Syekh Arsabandi. Innama wajadtu hadzal mansib bita'zim. Long rempak kedudukan yang lain rupa menjadi ulama besar, diambil manfaat ilmunya semua beratas sago dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dihormati oleh manusia. Allah juk karunia luar biasa. Long rempak dengan takdim guri. Kengenyan ulun tip uro long guregan Ad-Dabusi. Imam Ad-Dabusi ngon daripada Syamsul A'immah Al-Hulwani Muhammad bin Abdul Sattar Al-Hulwani. Jadi long khadam gure, long layani gure, long masak ke gure dan bahkan hasil masak tersebut hana long paju, khusus long sediakan ke gure. Hanya istilah di Jawanya pohon dalam istilah dia. Jadi santri itu memang duk buat rumah masa gure, memang untuk masak segala macam untuk whatever sedih kan. Jadi nganyan ke kenapa? Nya seorang tokoh besar, Imam Al-Arsabandi kenisbahkan yaitu kesuksesan genyan. Terus iaitu berkecimpung dalam dunia ilmu, gerempak iaitu karunia melalui ilmu, iaitu dengan sebab takdim gure. Jadi keberkahan yang terdapati dengan sebab takdim kepada gurenya luar biasa. Luar biasa. Jadi le tak kalau ladum yang tersentuh kenang kata-kata yang salah ataupun ada mereka dengan gure. Le tak kalau orang yang watika gua kamawa kada semua hanali berkecimpung sama sekali. Baik dengku. Jadi ilmu agamanya pekan di dalam Islam gepandang sebuah kemuliaan yang luar biasa. Hang gepandang ilmunya cuma informasi biasa lagi ilmu-ilmu yang lain. Sehingga perlu kepada takdim. Beda. Jadi mungkin bukan makalah yang gak sebagai dalil kan sebahagian ulama lah. Kedua lu. Jidna tarujuk dalam kitab tazkirah. Al-ilmu ibadatus sirri wa salatul batini wa qurbatul qalbi. Jadi ilmunya merupakan ibadah hati, ibadah sir, ibadah batin. Artinya ada silah antara gedanya dengan guru yang menyampaikan. Maka jika kena ketersambungan sanad sampai terus Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi berbeda dengan sekedar informasi. Maka ji menyadari di informasinya sama dengan ilmu, dalil ji. Jikalau informasi sama dengan ilmu, maka sungguh hana beda ulama dengan ChatGPT. Ilmu shit tahu. Maka kan ada perbedaan gitu kan antara ilmu yang disampaikan oleh ulama dengan informasi yang disampaikan oleh ChatGPT. Ada asar pengaruh dalam kehidupan katanya. Ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Sangat jauh berbeda dengan informasi. Mungkin menyadari informasi hanya sebagai makanan yaitu otak, tapi kalau ilmu merupakan makanan jiwa. Maka ji perlu kepada takdim. Perlu kepada takdim karena ketersambungan katanya dengan guru.
Jadi kan sekedar informasi biasa. Bukan sekedar informasi macam. Maka ji long agak setuju betul dengan Haipuk agak setuju memang kan dengan keterangan Syekh Ali Jum'ah. Agak kebedakan antara al-ilmu dengan maklumat. Antara ilmu dengan informasi kebedakan. Karena menyatakan di masa lagi informasinya tidak dapat menjadikan seorang sebagai ulama. Tapi kalau ilmu bisa menjadikan orang itu sebagai ulama. Maka syarat na limang leh salah kengian benar gure muallim benar muta'alim urang beut benar kitab dan benar jawul ilmi maksudnya atmosfer ilmu lah lagi halakah lagian pun talaki kan yang prifat yang gure jadi berbeda memang jauh pengaruh diperlihatkan kepada takdim enggak jadi masa tanya sebagai murid tak pandang gurenya kadang tayo na salah paham. Apakah ketika tayo kamanyang kadang tak belajar tanggap tu lebih jarang. Lebih jarang daripada gure kadang latih. Nya na termasuk durhaka atau gimana? Nyan angka terhambat maksudnya kesombongan katanya merasa diri lebih hebat daripada guru. Nyan jud ke pengaruh kehilang sesuatu asar daripada ilmu daripada gedanya. Jadi nya cerita hilom cerita bukan cok daripada Abi Karimuddin almarhum. Jadi pernah baiat tarikat dengan kenyan jemun sekitar tahun 2000 lah. Jadi kenyan ge cerita sabo riwayat tentang Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Rifai nya merupakan tabibul qulub, dokternya hati ya. Dokter hati. Jadi hidup dengan dengan kurun sirah ulama yang luar biasa kealimannya. Menjadi rujukan lah. Jadi rujukan. Tapi beliau pribadi gak ada rasa kelezatan dalam menyampaikan ilmu. Gak ada kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Hana gerembak halwah. Daerah tapi kan nya ulamanya ulama biasa. Kan Syekh Ahmad Rifai kan. Jadi hireun kaya long kalung beut. Long semua beut. Ilmu luar biasa. Tapi pakan wate long semua beut, wate long ibadat, hana rasa kemanisan, kenikmatan dalam semua beut dan ibadatnya. Jadi ada Syekh Ahmad Rifai yang dikenal dengan tabibul qulub, dokternya hati. Jadi gejuk kan geyu kalut. Kan geyu beratib. Geyu yu ikat ro ke bini jalan. Nikat ro ke bini jalan. Ne pakai baju bekah-bekah. Ne yu ba anak-anak mit, ba santri-santri ro ne yu rom bo hafal bruk. Pati kok ya. Ada kok ya. Pati itu ikat. Hana trip. Hana truk mesti bulan. Pelaku lagi kan sehingga urung-urung sekitar pegah kian pungo. Linyan ke hotel ke sembut baru terasa kenikmatan. Hotel ke ibadah baru terasa halawah haji. Rupanya kenyan merasa lebih jarang, lebih hebat daripada gure. Ada sikap takabur. Sehingga gaduh asar daripada ilmu. Halawahnya gaduh. Jadi bukan di ketika gedanya musji sakit hati gure nyan memang kadang ilmu kita dapat, tapi ada sesuatu yang hilang dari ilmu tersebut. Bisa jadi untuk semakin ilmu semakin jauh kita daripada Allah. Efek samping. Efek samping itu masuk raya efek samping. Dan efek samping yang paling raya lagi ada pegah benar, iaitu hanali dalam dunia apa. Nyatanya mentang terselamatkan kan. Terselamatkan dengan merempak dengan Syekh Ahmad Rifai kan. Nak ubat. Jadi kamu penyakit Baik, menarik dah aku. Jadi Jet tungku gambarkan bacut kiban tanda bahawa orangnya adalah orang yang tak betul-betul orang tak tahu. Kadang waktu katakan hana mereka katakan orangnya. Padahal dalam pandangan agama kadang bahawa orangnya orang tak tahu kepada orang kiban gambaran di tanda orangnya. Maka menyatakan gambaran yang dijuk oleh ulama artinya sukses daripada berbagai macam riwayatnya. Artinya na berkat urung-urungnya, dan kalau na urung berkat dengan hana, maka ilmu yang diperoleh tersebut bermanfaat. Dalam artian urung tersebut mantang bersembut dan mantang ibadat kepada Allah. Hanya termasuk tanda bahawa urungnya na takdim kepada gure. Tapi menyatakan dikatakan urungnya mesti putuh,
putus total yo, gadah daripada dunia bet, maka nyan kita cak ke pukun ke tanda yang nama tanda kan edih kan muarif alamat kan adi ya. Agenda tilap di luar, nauri dalam, kadang nauri dalam, tan tilap di luar. Jadi yo ke tanda mentang tadi hanya ta jas hanjut kan, hanya ta pegah nyo hana takdim. Nyo kagadah berkat hanjut kan, dan untuk cerminan roh mentang dia. Dong puna mentang berkat wahana kan. Jadi kelagian mantang dalam dunia bet, mantang ge semua bet, mantang gebet lah minimal dan mantang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang berkat. Be ente teo menanleh daripada daya ataupun hanali tabut sembahyang tinggal. Yang tanda bahwa hilang keberkahan. Berarti sesuatu yang salah dengan gure, hubungan teo dengan gure mungkin ataupun hubungan teo dengan kitab, dengan ilmu sendiri ya. Sesuatu yang salah. Jadi kan ada murung kepandang bahwa hana berkat nit murid ke. Waro tak murid hana berkat ilmu kan kan bakle santri dengan di santri bakle murid dengan murid. Bahkan bisa jadi sidro murid mentang nyan lahir berkat bahkan karena nyan dengan sidro santri mentang aktif ge sembut. Mentang gebut dan mentang sembut. Sidro santri kan butuh effort yang tinggi ya kan tas buat pola santrinya santri tengok-tengok jaga kan. Tapi gaknya mentang berjuang, mentang berusaha untuk mentang segi gesembut. Nyan lebih rayu deh berkatnya. Maka patokan je kan bak bukan kan bak le ngandit kadang ente umah le tak jamaah ataupun di tak jamaah kan hinan fokus si bak but dan sembutnya. Jadi menyatakan pengertian berkat sendiri ni kan ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Di ta praktek ke ilmu-ilmu yang kali kita pelajarinya jadi apakah yang berkesan daripada kebaikan. Ajar dia maksudnya tak amalkan ilmu kan. Menyata ke dia tanya orang ber otak tahu kampung untuk masa santri maksudnya orang memang imet katanya memang orang ber kan kan berandalan lah jadi kan. Jadi kan tajak masjid lagi kan bisa terinspirasi orang lain lah untuk buat rumah tak kalian saja sembahyang masjid te gedang imam ataupun kan sehingga orang-orang si terinspirasi untuk bukan gejuk anak ke bak ber. Jadi yang termasuk keberkahan terhadap ilmu yang kata tentu di dia. Baik engkau jadi apa yang kalian tunggu sampaikan cukup menarik engkau sebenarnya tanpa ada rasanya waktu jika lanjut mungkin dari pembahasan tungkunya kita ambil bahwa orang yang mempelajari ilmunya harus wajib keurangnya untuk mentakdim kepada guru dan ilmu itu sendiri yang bentuk daripada keberkatan yang didapati oleh seorang santri. Jadi kamu lagi buat tungku becut penutupan mungkin jika pedoman bagi sahabat-sahabat di MDH untuk berpegang bagaimana seharusnya pelajarnya di dalam menuntut ilmu. Jadi yang perlu dipahami harus ada bukan keseimbangan antara ta'zim dengan ilmu. Jadi betanya tak utamakan ta'zim meninggalkan ilmu. Kita berah bunuh gara-gara khidmat gadah but. Yang baik. Ataupun katanya hanya fokus ke but sehingga menghilangkan ta'zim, gadah adab dia. Yang pibek sih. Tapi harus seimbangkan antara keduanya. But benar, ta'zim benar. Tak usahakan but bermerempak le, ta'zim juga bermerempak le. Supaya apa? Supaya bukan katanya sampai dengan akhir dalam dunia pun. Long nak contoh tak apa? Contoh bajut. Long nasiro urang yang long kagumi yang manteng na. Long sebut nan gaknyan tungku Haji Tarmidi kan. Gaknyan jino memang bekerja bak perusahaan minyak. Tapi sampai detiknya manteng gaknyan gebut dan kesembut. Manteng ikut drah bahkan walaupun melalui online, ikut drah iaitu bak abu lediti kan, gebut fikih bahkan gebut musuh kitab alat manteng Qawaidul Fiqhiyah. Syekh Allah Haji. Jadi karena akrab long tepu bagaimana background geknya. Selama bukan waktu gebut geknya, gebut awal darul istiqamah kan. Kemudian nak kejak bet bukan hina peluh keding nah cuman hana kejak mondok. Cuman kejak bet waktu phone wabu ni. Dah sekurang puluh lah. Gebut ba abu. Jadi gebut sampai lah kerja mentang gebut
satu hal yang menarik dari Genyan yang memang lung kagumi, wate guru raya tetap gejak bak gure. Bahkan gure tu kula, nya gure bet, teruk bak gure bet alhiba. Bak gure tu kula pun yang SD gejak gak tahu. Ya. Tip wo. Ya. Maka darinya ke lung cok sabo pokon pelajaran bahwa penting. Bahkan Genyan usah walaupun gak kerja kakaya tapi dunia bet semua bet mantang gegeluti. Ya. Hana hilang dari kehidupan Genyan. Rupanya pengaruh ngentak di. Makanya nya kesalahan dia pasti nang gure. Ya. Pasti na kesalahan. Tapi legetanya walaupun na kesalahan setiap minimal setiap setahun sekali urang raya lah. Ya. Menan seji tawo kampung tayak bak gure tasawan bahkan gure alhiba. Nunya jamu-jamu ti keperno teh li urang si bah sedekah hemar be untuk nak hubungan ya. Jadi dari hinan ke bahkan kadang terharu. Maksudnya bahkan gure sikula gure SD katanya tasawan lagi kan tajuk sedekah ruh mata dengan maksudnya keridaan hati kesenangan hati daripada gure yang lagi kan maka akan keberkahan sehingga katanya habis umur katanya tetap mantang dalam keadaan bersembut dan ibadat. Dinyan pesan dari Tungku, semoga pu yang Tungku sampaikan pelajar-pelajar bisa tersampaikan je ke praktek sehingga berhasil dan berkah ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih tak Tungku yang sama-sama nejak pada kamu. Sama-sama. Tak tahu-tahu kamu dalam dekat. Baik pemirsa DMDH TV dimanapun Anda berada, mungkin cukup sekian daripada kami. Dan malam besok akan kembali lagi dengan narasumber yang berbeda, mungkin hostnya juga yang berbeda dan tema yang menarik lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, hati pun berbunga, waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan, muhadatsah seru, penuh keberkahan.